sudah kasih tahu. Diajarkan alhamaha disitu, diilhamkan, tapi bukan berarti Allah mengajarkan keburukan. Tapi Allah kasih tahu ini dulu, ini yang membuat takwa, fujuruha wa taqwa. Jadi keburukan sekalipun Allah ajarkan, tapi keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Sekalipun dalam ayat ini fa'alhamaha semua datang dari Allah. Buruk diajarkan bukan untuk diamalkan, tapi wa taqwaha, fujuruha wa taqwaha ini diajarkan supaya tahu mana yang menjadi pilihan. Dan ini kalau ingin menghindar dari keburukan yang sempurna memang harus tahu ini buruk atau baik. Ya kan, sampai ada ungkapan dari Umar bahwa tidak akan tahu tentang kebaikan kalau dia tidak tahu tentang keburukan. Man la ya'rifil jahiliyah la ya'rifil Islam. Yang tidak tahu tentang perbuatan jahiliyah, dia sebenarnya yang tidak tahu tentang Islam secara keseluruhan. Karena Islam itu versus jahiliyah. Maka tahu Islam berarti harus tahu tentang kejahilian. Ini halal, harus tahu yang haram yang mana. Ini larangan, maka dia tahu itu larangan, dia tinggalkan, dia kerjakan yang menjadi lawan daripada yang dilarang. Begitulah seterusnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diajarkan keburukan untuk ditinggalkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan semua pesan-pesan dari Al-Qur'anul Karim ini untuk mencapai satu hal. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya. Jiwa qad aflaha man zakkaha harus dibersihkan. Inilah tujuan Islam itu datang. Inilah Quran, tugasnya mensucikan jiwa yang dulu dikotori oleh perbuatan manusia sebelum datangnya Islam, nafsu manusia. Tentu ini semuanya datang ilhamnya dari iblis yang pertama kali mengotori jiwa. Pada aflaha man zakkaha, beruntunglah yang mensucikan jiwa. Dan Islam datang tentu untuk itu, dalam rangka jiwa manusia supaya bersih. Bersih dari apa? Dari semua yang mengotorinya. Yang paling besar adalah kemusyrikan. Itu adalah penyakit jiwa yang paling kotor. Karena jiwa datang dari Allah, dulu datang bersih. Nafaktu fihi min ruhi, aku ciptakan jiwa itu dari ruh Allah, dari ruhku. Kemudian ruh itu ditiupkan ke dalam jiwa manusia.
bersih secara fitrah dia datang. Terus begitu ditaruh ke dalam jiwa tubuh manusia, dia bercampur dengan nafsunya, maka kotor, dia jadi berubah terkontaminasi. Nanti pada saatnya tugasnya sudah selesai di atas muka bumi, tugas untuk menjadi mengelola bumi selesai, dia harus mati, dicabut Allah, dikembalikan ini roh jiwanya kepada Allah. Ini juga harus bersih lah. Maka Allah menyediakan pembersihannya. Islam ini petunjuknya. Musyrik itu yang paling kotor dari semua perbuatan yang ada di dalam jiwa. Kesombongan yang datang dulu dari iblis harus dibersihkan. Congkak, iri dengki, terus pembangkangan, ini semua jiwa-jiwa kotor, perbuatan yang mengotori jiwa harus dibersihkan. Makanya Islam kemudian datang dengan semua perangkat-perangkat untuk membersihkan. Semua ilmu yang hari ini kita pelajari dalam Islam itu semuanya demi membersihkan jiwa. Semua ilmu yang kita ajarkan di dalam Islam kepada anak-anak kita itu semua demi membersihkan. Ilmu apa? Ilmu Islam semua. Ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, semua perangkat-perangkat semua harusnya membersihkan jiwa. Apalagi ada ilmu khusus, yaitu ilmu tazkiyatun nafs. Ada ilmu khususnya. Di antara yang harus kita pelajari secara khusus, di antara ilmu-ilmu umum semua dalam membersihkan jiwa, ilmu khusus adalah ilmu at-tazkiyah, ilmu tasawuf dalam istilah lain, tazkiyatun nafs. Di antara para ulama banyak membuat buku untuk membersihkan jiwa secara khusus, membersihkan dari kesombongan. Nanti mengajari ketakwaan, mengajari tentang ihsan, mengajari tentang ketundukan. Pertama kali yang biasanya diajarkan adalah babul ikhlas, untuk membersihkan jiwa. Apa ikhlas? Yang biasanya itu semua buku-buku yang berkaitan dengan tazkiyah dimulai dari babul ikhlas. Riyadhus Shalihin dalam bab pertama, maka dalam kitab-kitab hadis yang lain, secara khusus kitab hadis pun dimulai dari innamal a'malu binniyat, itu membersihkan jiwa. Niat membersihkan jiwa dari apa ini niat? Dari riya, dari hubud dunia, dari semua yang mengotori jiwa. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah yang mensucikan jiwa. Nah, karena jiwa ini wadahnya tidak diketahui. Wa qad khaba man dassaha, tapi ada sebagian yang justru mengotorinya. Dan ini diberikan
ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang yang beriman. Orang yang kufur, dia tidak tahu bagaimana cara mensucikan jiwa. Dalam Islam ada bab takwa, babul takwa. Ada babul khudu', babul khusyuk. Ada bab menundukkan jiwa, bab khusyuk, bab tunduk. Ada dzamul kibr, ada dzamul kibr, keburukan, kesombongan. Itu semua diajarkan dalam ilmu Islam. Kalau orang kafir, mereka bingung mencari kebersihan jiwa. Bahkan untuk membahagiakan jiwanya mereka bingung. Ada orang mencari kebahagiaan, mereka sangka kebahagiaan itu ada pada harta. Orang-orang kemudian semuanya tertuju, semua usianya untuk mencari harta. Setelah kaya, bahagia nggak ternyata? Punya rumah, kayaknya bahagia. Dia buat rumah yang besar, rupanya tambah gak bahagia. Gimana ngurusnya rumah? Capek lah. Akhirnya menggaji orang. Akhirnya membuat fisiknya lelah. Akhirnya dia berganti lagi, mungkin mobil, gonta-ganti. Fasilitas dunia yang dia cari itu kebahagiaan. Rupanya bosan juga, keluar dari rumah. Kemana? Tempat-tempat wisata. Nyari bahagia. Ada yang ke Bali, ada yang ke Eropa, ke Indonesia. Orang Indonesia ke Eropa. Orang Cina ke Korea. Orang Korea ke Afrika. Mau foto-foto singa di padang apa itu di Afrika. Gak bahagia. Dia cari kebahagiaan lagi. Capek rupanya. Jalan-jalan pening kepala. Gimana dia nge-fly aja? Minum homer supaya katanya fly, dia bisa terbang. Nah, hilang masalahnya. Begitu sadar, tambah banyak masalah. Akhirnya dia mencari tempat-tempat perzinahan, mencari bahagia. Cerita apa ini? Gak ada bahagianya. Dia mencari sensasi-sensasi. Yang ini semua ingin mencari dan menenangkan jiwanya. Akhirnya muncullah penyimpangan LGBT itu karena sudah bosan dengan sesuatu yang biasa. Laki-laki perempuan, itu mah cemeng. Yang lain karena dia pengen mencoba sesuatu yang siapa tahu membahagiakan. Bosan dengan pasangannya, dia cari yang sesama jenisnya. Begitulah jiwa yang bergolak terus. Sementara orang beriman bahagia dengan satu istri. Bahagia nggak? Nggak. Sama juga. Ada masalah itu. Bahagia dengan kesederhanaan. Cukup bahagia ada orang dengan masuk masjid, membaca Quran sampai dia berjam-jam, dia bahagia. Sedangkan ada orang yang dia bingung mencari kebahagiaan, sampai dia tidak bisa tidur berbulan-bulan, bingung dia mau nyari bahagia di mana.
Wa qad khaba man dassaha. Kebahagiaan itu ada pada petunjuk Allah yang menciptakan kebahagiaan ada di jiwa. Sholat kalian membersihkan, makan yang halal sudah cukup, itu membersihkan jiwa. Ashabul Kahfi, qala qailun minhum kam labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'athu ahdakum biwarikum hadi ila al-madin falyanzur ila ta'amin falyanzur ila ayat ayyuha azka ta'aman ayyuha azka. Mana azka yang paling bersih zakiyah. Qad aflaha man zakkaha. Azka ta'aman, mencari makanan yang bisa membersihkan jiwa. Makan yang halal itu membersihkan jiwa, menjauhkan dari yang haram, bersih jiwanya. Terus fa'alhamaha wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Terus ayatnya dan in 'alaina lal-huda wa innal akhirata wal-ula fa'adatukum naran ta'ala isa ila ashqa alladhi kadzdzaba wa tawassa jannal aqqa alladhi yu'ti malahu ya tazakka. Apa ya tazakka? Membersihkan jiwa. Makan yang halal. Ayyuha aska ta'am al-ya'tikum biwarikum hadilal madinah. Makan, terus bayar zakat, bersedekah. Yu'ti malahu, mengeluarkan hartanya, ya tazakka untuk membersihkan jiwa. As-shalah, sholat itu jelas membersihkan jiwa. Baca Quran, mengaji seperti ini, duduk di majelis, mendengarkan nasihat, itu semua qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Tapi orang sekarang bingung atau bahkan tidak peduli dengan kebersihan jiwa. Dia lebih senang mencari kebahagiaannya di tempat nongkrong. Gak pernah baca Quran. Data, ini data. Kita orang bingung membersihkan jiwa. 73% Muslim tidak bisa baca Quran di Indonesia. 73% itu data mengerikan juga. 73% kita ini hidup aman, baca Quran 24 jam gak ada yang melarang. 73% tidak pernah baca Quran. Nah kalau ini dibiarkan, kira-kira nanti 10 tahun lagi bisa jadi 100%. Kita ini udah 80 tahun buat negara ini, ngajarin Muslim rakyat kita untuk baca Quran gagal. Ngajarin itu 80 tahun. Kalau perang besok, yang gak ada lagi yang mau belajar. Itu dalam kondisi aman. Terus yang suka ke masjid berapa? Yang sholat dulu deh. Yang sholat hanya 35%. Yang biasa sholat. Yang ke masjid hanya 2%. 2% manusia yang dia tahu cara membersihkan jiwanya itu ada di masjid. Ya kalau nggak ke masjid mau kemana lagi? Apa ke gereja? Ini masjid mau diapain? Kalau yang isiannya 2%, orang Eropa sudah mencari ketenangan, mereka bingung. Mereka keluar dari gereja, gereja kosong, dijual, ngapain?
Gereja bagus-bagus, gak ada fungsinya, gak ada yang isi. Jual aja kepada orang Islam. Yang mengisi ya tempat-tempat ibadah biar diganti jadi masjid. Orang Eropa sudah meninggalkan agama mereka, mencari ketenangan ke masjid, jual ke masjid jadi masjid. Kita masuk masjid. Kita sekarang keluar dari masjid, nyari ketenangan di luar masjid. Wa qad khaba man dasa, celaka mereka ini. Nah ini kalau diterus-terusin itu cucu anak kita nanti, anak cucu kita bisa jadi tidak mengenal Islam lagi, nggak bisa baca Quran. Kalau kita sekarang bisa baca Quran, nggak bisa ngajari anak cucu kita, apalagi anak cucu kita nanti mau belajar kemana? Nggak ada guru Quran lagi sekarang. Di kompleks apa yang ngajar? Saya mau belajar kemana? Saya udah mau tua, mau mati. Saya mau belajar deh, kemana? Nggak ada gurunya. Waktu tua mau belajar gak ada guru. Waktu anak muda guru memang gak mau belajar. Maunya ngobrol. Anak SD udah lulus SD udah dia gak mau lagi. Khaba man dasa. Kadzabat Samud coba ini Allah kasih contoh kaum Samud. Kadzabat Samud coba ini bahasa sekolah yang paling buruk. Contoh yang mengotori jiwa adalah kaum Samud. Kaum Samud itu perjalanan atau perpanjangan dari kaum Ad. Satu keturunan ini. Kaum Ad, kaum Samud, bitogwa, mereka ini togo, melampaui batas, yang mengotori jiwanya dengan kekufuran, dengan cinta harta. Kaum Samud, kaum Ad ini kaum yang paling hebat. Dia membangun istana-istana di dalam gunung. Gunung itu bukan dibolongi, tapi diukir dari istana. Kalau kita ini dibolongi itu mah primitif. Ini diukir dari istana gunung. Nah kalau kita ini bangun semen ini bangunan paling 10 tahun roboh. Itu kaum Samud, kaum Ad membangun sampai sekarang bangunannya sebagian masih ada. Kalau nggak dulu Allah orang-orang datang mungkin masih ada. Bagaimana teknologi? Udah habis kok. Ada bersambut di bawah irim bahasa sekolah. Ceritanya ini orang yang paling askoa, paling brengsek membunuh onta mukjizatnya. Fakal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita kaum Samud. Ini kaum Samud itu nabinya Nabi Soleh. Nabi Soleh dikasih mukjizat. Onta bisa keluar dari batu, yaitu permintaan mereka. Kamu ini kan Rasul, mana buktinya? Kau bisa nggak keluarin onta dari batu? Keluar beneran. Nah, onta itu bisa diambil susunya. Kemudian kalian harus berbagi ini. Sumur ini jatah kalian sehari, jatah si onta ini minum sehari. Rupanya onta ini gak puas di minum susunya, kayaknya enak kalau kita makan dagingnya. Sembelih. Ya gak mau berbagi sumur itu dengan si onta ini dibunuh. Nah inilah akibat dari ujung daripada pembangkangan kepada Allah itu adalah mengotori jiwa. Fakat dabu fa'aru pada memali korbu tidak bersawa wala yakhafu uqbaha. Ancaman terakhir, tidak akan pernah orang-orang yang jiwanya kotor itu akan bisa lari dari Allah. Oke, kalau
Nanti kita ketemu dengan Allah itu harus bersih jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Kalau kotor, ya akan dibersihkan nanti di akhirat. Bagaimana cara Allah? Ya, dipanggang makan. Waktunya habis, ada diskusi saya kira.